Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Politeknik Negeri Sambas. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah akuntansi dasar dengan dosen pengampu Bapak Eko Febri Lusiono SEM ACC. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Membuat arus kas dengan metode tidak langsung. Arus kas dengan metode tidak langsung adalah metode yang digunakan untuk membuat cash flow yang terfokus terhadap perbandingan antara laporan laba bersih dan laporan arus kas dari semua kegiatan operasional. Lantas, apa saja sih yang diperlukan untuk membuat laporan arus kas dengan metode tidak langsung? Yang pertama, kita harus menyiapkan laporan laba bersih terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus menyiapkan kooperatif balance sheet. Yang ketiga, barulah kita melakukan perbandingan antara laporan laba bersih dan laporan kooperatif balance sheet. Dan yang terakhir, barulah kita membuat laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Di dalam laporan arus kas metode tidak langsung terdapat 3 aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, kedua aktivitas investasi, dan yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi. Yang pertama, kita masuk ke income statement di mana terdapat laba bersih sebesar $125.000. Kemudian, kita analisis akun-akun apa saja yang termasuk ke dalam aktivitas operasi. Yang pertama, yaitu depreciation expense. Dalam additional information, ia menyebutkan operating expense include depreciation expense sebesar $33.000, yang artinya di dalam operating expense sudah terdapat depreciation expense sebesar $33.000, sehingga kita harus menambahkan atau mengembalikan depreciation expense tersebut ke net income karena tidak ada arus kas real di dalamnya. Loss on sale of equipment sebesar $2.000. Loss on sale of equipment kita tambahkan ke net income karena tidak ada arus kas masuk maupun arus kas keluar, sehingga perusahaan harus menambahkannya ke net income. Lalu kita masuk ke cooperative balance sheet, di mana ia menyebutkan account receivable mengalami kenaikan sebesar $42.000, sehingga ia mengurangi net income. Lalu, cooperative balance sheet menyebutkan juga kenaikan inventory atau increase in inventory sebesar $54.000, sehingga ia harus mengurangi net income karena ada arus kas keluar yang menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar persediaannya. Di dalam additional information, ia menyebutkan change from prepaid expense sebesar $2.000, di mana ia terjadi penurunan biaya dibayar di muka, sehingga prepaid expense menambah ke net income karena ada arus kas masuk sebesar $2.000. In account payable, yaitu terjadi penurunan hutang perusahaan sebesar $7.000, yang mana sifatnya mengurangi net income karena terjadi arus kas keluar, yaitu perusahaan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar hutang perusahaan. Lalu, increase in accrued expense payable, yaitu terjadi kenaikan terhadap hutang perusahaan yang masih harus dibayar sebesar $10.000, yang mana sifatnya menambah net income.
$125.000, lalu depreciation expense $33.000 menambah net income, lalu loss on sale of equipment menambah $2.000, increase in account receivable mengurangi $42.000, increase in inventory mengurangi $54.000, decrease in prepaid expense menambah $2.000, decrease in account payable mengurangi $17.000, dan yang terakhir increase in account expense payable menambah $10.000. Nah, setelah kita menambahkan mengurangkan akun-akun tersebut, maka hasil akhir dari aktivitas operasi yaitu $59.000. Setelah kita melakukan perbandingan di dalam aktivitas operasi, selanjutnya kita masuk ke aktivitas investasi. Mari kita simak. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke arus kas aktivitas investasi. Untuk menghitung arus kas investasi, kita harus memperhatikan akun-akun investasi dan aset tetap. Kita perlu menganalisis cooperative balance sheet dan additional information. Untuk selanjutnya yaitu sale of land. Sale of land di sini berarti menjual tanah. Nah, setiap perusahaan pasti mempunyai aktivitas tetap yaitu berupa tanah. Lalu perusahaan tersebut berinisiatif untuk menjual tanah, maka terjadi arus kas real. Nah, di dalam arus kas real maka akan menambah net income sebesar 25.000 yang tidak tercatat di laporan laba rugi. Maka kita akan mencatatnya di laporan arus kas. Sale of equipment yang berarti penjualan pada peralatan. Sama halnya dengan poin pertama tadi, yaitu terdapat arus kas real sebesar 34.000. Nah, untuk yang terakhir dari aktivitas investasi yaitu purchase of equipment yang berarti pembelian pada peralatan. Perusahaan membeli peralatan sebesar 196.000 secara tunai, maka akan terjadi arus kas real. Setelah kita menganalisis, maka kita harus menambahkan akun-akun tersebut. Untuk yang pertama yaitu sale of land sebesar 25.000 menambah net income. Kedua yaitu sale of equipment sebesar 35.000 menambah net income. Dan yang ketiga yaitu purchase of equipment sebesar 166.000 mengurangi net income. Maka hasil dari aktivitas investasi sebesar 107.000. Arus kas aktivitas pendanaan yang pertama yaitu issuance of common stock atau penerbitan saham biasa sebesar $130.000. Nah, data tersebut diperoleh dari addition information yang mana menginformasikan bahwa perusahaan tersebut menjual sebagian dari sahamnya berbentuk tunai. Nah, otomatis ada aliran kas masuk. Kemudian kita lihat di laporan laba rugi apakah sudah tercatat atau belum. Nah, kalau belum maka akan dicatat sebagai penambahan di laporan arus kas. Yang kedua yaitu payment of cash dividend atau pembayaran dividen tunai sebesar $55.000. Nah, data tersebut juga diperoleh dari additional information yang mana menginformasikan bahwa dividen tunai telah diumumkan dan dibayarkan pada tahun 2012. Nah, berarti ada aliran kas keluar yang terjadi pada aktivitas pembayaran tersebut. Yang terakhir dari arus kas aktivitas pendanaan yaitu bonds atau obligasi sebesar $10.000. Di laporan corporate balance sheet, utang obligasi mengalami decrease atau penurunan sebesar $40.000. Nah, di additional information menginformasikan bahwa obligasi sebesar $10.000 ditebus untuk dijadikan sebagai tunai. Kemudian obligasi sebesar $30.000 dikonversikan menjadi saham biasa.
Setelah dianalisis akun-akun tersebut, issuance of common stock menambah sebesar $130.000. Payment of cash dividend mengurangi sebesar $55.000. Bonds mengurangi sebesar $10.000. Hasil akhir dari arus kas aktivitas pendanaan yaitu $65.000. Nah, setelah kita menganalisis dari aktivitas operasi, Investasi Dan pendanaan maka hasil akhirnya sebesar $17.000 ditambahkan dengan kas awalnya sebesar $37.000 dan kas akhirnya sebesar $54.000. Sekian pemaparan dari video kelompok 1 kami ucapkan. Assalamualaikum